1 jam di media sosial terasa seperti 5 menit. 1 jam menonton video bisa berlalu tanpa terasa. Namun, 5 menit membaca buku seringkali terasa begitu lama. Benarkah? Kalau semua informasi sudah ada di internet, mengapa hoax masih mudah dipercaya? Mengapa ujaran kebencian masih cepat menyebar? Mengapa kita seringkali mudah percaya judul daripada isi bertanya? Hari ini kita tidak kekurangan informasi, melainkan dibanjiri oleh informasi. Namun masalahnya bukan mengenai kebanjiran informasi, namun bagaimana kita mengolah informasi tersebut. Tahu nggak apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan memahami, mengevaluasi, juga menggunakan informasi dengan bijak. Karena orang yang literat bukanlah orang yang paling banyak membaca, melainkan orang yang mampu membedakan mana fakta, mana opini, dan mana manipulasi. Di era digital seperti sekarang ini, kemampuan itu jauh lebih berguna daripada sekedar mengetahui banyak hal. Lalu, mengapa kita harus membaca? Karena setiap kali membaca, otak kita sedang berlatih mengingat, memahami, berimajinasi, bahkan menyelesaikan masalah. Dan tanpa kita sadari, membaca membentuk cara kita memandang dunia, bukan sekedar kumpulan kertas. Buku adalah kumpulan pengalaman, gagasan, dan pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Membaca satu buku mungkin hanya memerlukan beberapa hari, namun isi buku tersebut bisa menemani kita seumur hidup. Ada sebuah kutipan terkenal dari George R.R. Martin yang mengatakan bahwa "A reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only one." Artinya, seseorang pembaca hidup ribuan kehidupan sebelum ia meninggal. Karena melalui buku, kita dapat belajar dari kegagalan yang lain, memahami budaya yang berbeda, bahkan menjelajahi tempat yang belum pernah kita datangi. Lalu, Stephen King pernah berkata, "Books are uniquely portable magic." Buku adalah sihir yang bisa dibawa ke mana saja, dan mungkin itulah satu-satunya sihir yang benar-benar nyata. Namun membaca tidak selalu harus dimulai dari rumah. Ada satu tempat yang sejak dahulu menjadi rumah bagi jutaan pengetahuan. Perpustakaan. Dulu, perpustakaan sering dianggap sebagai tempat yang sunyi, tempat yang penuh rak-rak buku, tempat yang membosankan. Padahal hari ini, perpustakaan telah berubah. Perpustakaan bukan lagi sekedar tempat meminjam buku. Perpustakaan telah menjadi ruang belajar, ruang berdiskusi, ruang berkreasi, dan ruang berkarya. Bahkan, ruang untuk membangun masa depan. Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi digital, perpustakaan tidak hanya hadir sebagai penyedia koleksi buku, namun juga hadir sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat yang membantu masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, juga meningkatkan kualitas hidup. Perubahan itu juga dapat kita lihat di Kabupaten Pangkep. Perpustakaan kini terus berkembang menjadi ruang publik yang lebih terbuka dan nyaman. Pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pangkep meresmikan gedung layanan perpustakaan yang lebih representatif sebagai simbol komitmen dalam membangun budaya baca masyarakat. Tidak hanya itu, hadir pula program 4 Bicara, Pangkep Bina Minat Baca dan Aksara Lontara, yang mengajak masyarakat untuk mencintai budaya membaca sekaligus melestarikan aksara dan budaya lokal. Berbagai kegiatan seperti bedah buku, bimbingan literasi, informasi, layanan perpustakaan keliling, hingga pembinaan taman baca masyarakat menjadi bukti bahwa perpustakaan terus bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Karena perpustakaan bukan lagi sekedar tempat peminjaman buku, namun
tempat bertemunya ilmu, budaya, teknologi, dan juga masyarakat. Bayangkan, ada dua orang siswa yang sedang mengerjakan tugas. Orang yang pertama hanya menyalin jawaban pertama yang muncul di internet. Orang yang kedua membuka buku, membaca beberapa referensi, membandingkan berbagai sumber, lalu menyusun pemikirannya sendiri. Siapa yang akan lebih siap menghadapi masa depan? Jawabannya bukan yang paling cepat, melainkan yang paling memahami. Kabupaten Pangkep dikenal sebagai daerah maritim, daerah kepulauan, daerah pertanian, dan juga daerah industri. Daerah ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun, kekayaan alam yang luar biasa, kalau tidak ada manusia yang mampu berpikir kritis, berinovasi, juga menciptakan solusi, apa gunanya? Dan kemampuan itu tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari kebiasaan membaca, dari budaya belajar, dari literasi. Membaca mungkin tidak langsung membuat kita menjadi orang hebat, tetapi setiap halaman yang kita baca, sedikit demi sedikit mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita mengambil keputusan, mengubah cara kita memandang kehidupan. Karena sesungguhnya masa depan tidak dibangun hanya oleh mereka yang kuat, bukan pula oleh mereka yang paling cepat, tetapi oleh mereka yang terus belajar. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana, membuka satu buku, membaca satu halaman, lalu membiarkan pengetahuan mengubah dunia, dimulai dari diri sendiri. Karena membaca membuka wawasan, literasi membangun peradaban, dan perpustakaan adalah tempat di mana semua perjalanan itu dimulai.